Halo semuanya, balik lagi di podcast Ilu Febi Lorenza. Berikut ini adalah judul yang akan saya bawakan pada podcast kali ini, yaitu Kisah Misteri Pasar Setan Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung yang terletak di Pulau Jawa, perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan ketinggian 3.118 mdpl. Gunung Lawu termasuk gunung yang tidak aktif. Terakhir kali meletus pada tanggal 28 November tahun 1885. Sejuta pesona Gunung Lawu tidak perlu diragukan lagi. Gunung asri yang dikelilingi hutan lebat mengundang kabut putih untuk bersinggah di setiap paginya. Udara bersih tanpa sejumput polusi, banyak ditempati berbagai jenis hewan. Hawa dingin khas lingkungan pegunungan pun begitu terasa sejuk sampai menusuk pori-pori kulit. Tidak heran, banyak orang yang melakukan pendakian Gunung Lawu untuk ikut menikmati keindahannya. Namun, siapa sangka di balik keindahan Gunung Lawu ternyata memiliki kisah dan kesan mistis bagi para pendaki. Seperti adanya pasar setan di Gunung Lawu yang sangat ini tengah diperbincangkan. Seorang YouTuber bernama Eci membagikan pengalamannya di channel YouTube miliknya tentang kisah pendakiannya bersama 7 orang temannya di Gunung Lawu. Eci menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya bisa tersesat di pasar setan. Sebelum ke ceritanya, ia menjelaskan di awal video asal-usul kenapa pasar gaib itu disebut pasar setan. Jadi, kenapa disebut pasar setan? Karena di situ kayak lapangan luas banget. Di situ banyak tumpukan sebuah batu yang tersebar luas. Dengan anehnya batu itu tertata rapi. Jadi bukan sembarangan batu tersebar. Selain itu, warga setempat pernah mengatakan pada Eci, pada malam hari ada aktivitas jual beli yang dilakukan setan Lawu. Sehingga ada salah satu pantangan yang tidak boleh dilakukan seorang pendaki, yaitu naik gunung lewat pukul 6 petang. Orang sana bilang jangan naik gunung lewat jam 6 petang, takutnya kesasar di pasar setan. Nah, kalau pasar setan ini ya jalannya itu nggak jelas banget. Pas sampai sana beneran kita kesasar, jelasnya lagi. Kemudian Eci melanjutkan ceritanya secara detail. Sampai di pasar setan itu jam 11 malam. Di situ kita bertujuan benar-benar gak tahu ke arah puncaknya dan ke arah yang lain. Pokoknya gak tahu, yang kita tahu banyak batu-batuan yang tertata rapi kayak orang jualan gitu. Jelas Eci. Eci mengatakan dirinya dan teman-temannya sudah mulai merasa panik dan tetap mencari jalan untuk menuju puncak. Karena malam enggak kelihatan dan feelingnya mengatakan ia sedang berada di pasar setan. Menurut info yang aku baca, ke arah kanan Ngawi sedangkan ke arah kiri puncak. Tapi badan kita ngeblank banget. Kita diam di situ. Itu kita juga dengar suara pendaki lagi ramai-ramai. Orang lagi masak gitu, sambungnya. Kemudian Eci dan teman-temannya mencoba berteriak untuk meminta tolong. Namun tidak ada satu orang pun yang menanggapi, padahal saat itu situasi terlihat sangat ramai. Ya sudah, kita berdoa sebisa kita, dan alhamdulillah habis itu kita ngelihat ada api. Ada orang bakar-bakaran dan apinya itu sampai kelihatan ke langit. Nah, di situ kelihatan, oh itu suara puncak katanya. Akhirnya kita seneng banget. Ketemu orang beneran, ini beneran puncak, dan ketemu bapak-bapak yang lagi bakar-bakar. Karena bapak-bapak itu
kita sampai puncak. Misalkan kalau nggak ada bapak-bapak tadi, mungkin kita yang bakalan ngecamp di pasar setan, pungkasnya.